Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan laporan Respect Inspection untuk straight pipe outlet dengan kode J1 dengan diameter 2 inch pada knockout drum flare. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa Fatih Pradana Putra dengan NRP 0523050007. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait dengan penentuan consequence of failure. Nah, objek yang akan kami ambil yaitu dari knockout drum yang digunakan untuk flare, yang digunakan untuk melepas gas sisa dari pengeboran minyak. Dan ini adalah data-data spesifik pada KO drum. Di sini ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, yaitu terkait dengan operating pressure, operating temperature, untuk MAWP, dan sebagainya. Untuk fluida, pada data yang kami ambil dari mitra perusahaan kami, tidak dijelaskan secara detail, makanya kami ambil dari web ya, dengan komposisi sebagai berikut: dominan gas metana, dupa gas, dan sebagian fluida lainnya. Data tersebut kita gunakan untuk memperoleh dari fluida representatif. Di sini kita menggunakan normal boiling point dan molecular weight dengan NBP-nya minus 214,82 Fahrenheit dan molecular weight-nya kurang lebih di 22,07, dan ini didapatkan fluida representatifnya di C1 dan C2 dengan angka NBP yang mendekati dan MW-nya yang juga mendekati. Untuk penentuan lubang kebocoran dan inventory mass, di sini yang pertama adalah untuk menentukan lubang kebocoran mengacu pada API 581. Untuk pipa ukuran 2 in, kita merujuk pada tabel 7.3. Dalam hal ini ada 3 tipe kebocoran, ada small 1/4 in, medium 1 in, dan rupture 2 in. Di sini untuk inventory mass, di sini memang untuk datanya tidak jelas tertulis pada tabel pada data, tapi sebagai simulasi saya menggunakan pengurangan antara wake operation dan empty wake dengan hasil 20 ton atau 44.956 lbm. Selanjutnya untuk penentuan laju kebocoran dari fluida representatif C1-C2, maka kita ambil ABCD untuk mendapatkan hasil K, yaitu yang digunakan untuk memperoleh tekanan transisi. Dan tekanan transisi ketika kita hitung mendapatkan nilai 16,55 bar, dibandingkan dengan pressure operation yang 7,75 gitu ya, dengan ketentuan subsonic, karena tekanan fluida lebih kecil dari operasi lebih kecil daripada tekanan transisi. Dan CD kita ambil dari rentang antara 0,8 sampai 1, didapat 0,925. Dan penentuan laju kebocoran untuk fluida yang keluar per second-nya didapat sebagai berikut untuk kategori small, medium, dan rupture. Selanjutnya untuk penentuan tipe kebocoran per 3 menit, di sini dari small dan medium kita dapatkan continuous karena angkanya kurang dari 10.000 LUPS. Namun untuk rupture insta continuous karena dia langsung terpecah. Selanjutnya terkait dengan fase fluida setelah keluar ke atmosfer, pada data yang kita dapatkan untuk hidrokarbon yang ada di KO drum ini jenisnya adalah gas. Menurut fluida representatif di C1, C2
ambiennya juga gas, maka didapat modelnya adalah gas. Dengan kita rujuk ke tabel 7.6 terkait dengan sistem detection dan isolasinya, kita menggunakan yang tipe A. Nah, selanjutnya terkait dengan penentuan di tabel sebelumnya, di tabel 7.7, karena detection dan isolasinya sama-sama A, maka untuk lag duration-nya kita ambil di small dan medium karena tidak ada rupture, yaitu di 20 menit dan di 10 menit. Lalu terkait dengan adjustment, di sini karena detection dan isolation-nya adalah A, maka diambil untuk adjustment-nya adalah 25% atau seperempatnya atau 0,25. Ini mohon maaf untuk tabelnya kurang terlihat, saya akan edit nanti, coba ya. Untuk hasilnya sebagai berikut menurut tabel 7.16. Pada kecenderungan auto ignition, di sini kita merujuk pada tabel 7.2, kita kembali ke fluida representatif untuk C1, C2. Di sini untuk AIT-nya 1036, maka di sini menurut dari data, maka kita akan tambahkan dengan 80 Fahrenheit ketemu 1116 Fahrenheit. Lalu kita komparasi dengan temperatur operasi yaitu 161,6 Fahrenheit. Nah, di sini karena suhu operasi lebih kecil, maka kecenderungan untuk auto ignition-nya adalah not likely. Nah, dari situ kita melanjutkan untuk mengestimasi luas area konsekuensi. Di sini berdasarkan dari tabel 7.8 dan tabel 7.9 terkait dengan fluida representatif di sini di C1, C2. Untuk fase gas di sini untuk area damage equipment di sini kita menggunakan yang A43 X pangkat 0,98, dan untuk yang tipe continuous, untuk yang instantaneous kita menggunakan yang bawahnya di tabel 7.9 dengan hasil sebagai berikut. Untuk penyesuaian luas area konsekuensi di sini karena untuk tipe sistem mitigasinya dia inventory, blowdown, dan seterusnya, maka untuk pengurangan area di 25% dengan hasil untuk area equipment damage dan area untuk fatality sebagai berikut dengan satuan feet square. Untuk tipe small, medium, dan rupture. Selanjutnya untuk penentuan likelihood of failure. Untuk objeknya masih sama menggunakan knockout drum untuk flare, dan untuk pipanya masih sama dengan data-data sebagai berikut. Untuk data yang kita jadikan acuan adalah MAWP, lalu kondisi temperatur, lalu tekanan operasi, dan laju aliran fluida ini karena datanya belum dipastikan valid, maka kami sesuaikan dengan jumlah kapasitas pada drum. Untuk fase fluidanya yaitu gas. Untuk data inspeksi ketebalan dinding, di sini untuk tipe inspeksi menggunakan UT. Lalu tipe korosi dari hasil screening yaitu general. Dari informasi data inspeksi sudah 2 kali dilakukan di tahun 2016 dan di tahun 2016 karena perusahaan kami tidak dapat tender lagi, maka data yang kita dapatkan inspeksi hanya 2 ini. Untuk tebal inspeksi atau tebal pipa didapatkan dari hanya 2 sudut yaitu 0 dan 180. Jadi di sini untuk data inspeksi pertama sebagai berikut, data inspeksi kedua sebagai berikut, dengan tembak rata-rata sebagai berikut, dan varian. Dalam hal ini untuk umurnya yaitu 3 tahun. Lalu untuk pool dari perhitungan materi di LMS didapatkan sebagai berikut. Untuk DOF-nya karena datanya hanya 4, 2 untuk tebal di inspeksi pertama dan 2 untuk tebal inspeksi kedua, maka total 4. Lalu didapatkan p-value dari web ya.
dari web p-value calculator didapat sebagai berikut, dan di sini ditentukan untuk laju korosinya signifikan karena T statistik lebih besar daripada p-value. Dengan beda tebal 0,8 kalau dihitung secara per tahun yaitu 0,0266 mm per tahun, dan untuk tahun operasi sekarang adalah 2024. Nah, selanjutnya untuk menentukan seismik untuk zone, untuk data yang kami ambil di area Mahakam, kalau kita lihat di peta untuk kita di Pertamina Hulu Mahakam, jadi areanya kalau kita lihat di map ya, lokasinya agak berada di pinggir bawah, maka kalau kita lihat di salah satu data untuk seismic zone map, jadi dia di marking biru pada sisi kanan Pulau Kalimantan. Jadi nilainya adalah 2. Untuk subfaktornya adalah 2. Nah, dalam hal ini untuk proses subfaktor di sini terkait dengan ini data kita asumsikan karena untuk data realnya kita tidak mendapatkan. Jadi untuk data asumsinya sebagai berikut. Setelah itu untuk mechanical subfactor di sini untuk complexity untuk connection hanya 1, untuk injection tidak ada, untuk branch 1 jumlah valve-nya hanya 1. Jadi ketika dihitung kalau untuk connection itu dikalikan dengan 10, untuk branch dikalikan dengan 3, untuk valve dikalikan dengan 5, maka jumlahnya 18. Lalu karena ini sudah cukup tua, maka untuk kategorinya B sesuai dengan umurnya dengan nilai cos 1. Lalu untuk desain relief elapse di 96%, ini general kita asumsikan, dan untuk MAWP-nya kita lihat dari tabel 8 strip 21 ketemunya 0,504 dengan store min 1. Dan operating temperature-nya 2 kita ambil dari tabel yang ada di API. Lalu ketika kita total jumlahnya adalah 21. Nah, selanjutnya ini untuk thinning. Jadi di sini seperti yang sudah kami jelaskan di awal, jadi untuk laju korosinya sebagai berikut. Selanjutnya untuk penentuan technical module subfaktor thinning, di sini yang poin terpentingnya yang pertama adalah kita mendapatkan nilai AR per T. AR per T didapatkan dari perkalian antara umur dikalikan dengan laju korosi dan dibagi dengan tebal awal, dan hasilnya adalah 0,03843. Dengan efektivitas inspeksi kita anggap fairly. Jumlah inspeksi 2 kali di tahun 2016 dan 2019 untuk data yang kita dapatkan. Lalu untuk TMSF di sini kita dapatkan 1 di API. Lalu untuk over design factor ini didapat dari pembagian antara MAWP maximum allowable work pressure dibagi dengan operating pressure ketemunya 0,9. Nah, di tabel G8 untuk nilai pembagian yang lebih dari 1,5, maka untuk skornya over design faktornya adalah 0,5 gitu ya. Dan untuk TMSF-nya karena 1 dikalikan dengan OF over design faktor ketemu 0,5. Untuk online monitoring kita anggap 1, jadi hasilnya tetap 0,5. Dan final untuk TMSF-nya ketemunya 0,5. Selanjutnya adalah untuk penentuan risiko, jadi dalam hal ini didapat dari perkalian antara COF, consequence of failure, dan likelihood of failure, dan didapatkan untuk risiko per year-nya yaitu 0,483.
Nah, selanjutnya untuk penyusunan program inspeksi di LMS ada 3 plan, ada plan A, plan B, dan plan C. Nah, untuk plan A, di sini untuk kategorinya adalah fairly effective untuk inspection setiap 3 tahun. Nah, dalam hal ini kita asumsikan untuk proyeksi 12 tahun. Jadi di sini dimulai dari, karena di sini 3 tahun, maka kelipatan 3 dari tahun ke-3, tahun ke-6, tahun ke-9, tahun ke-12 dengan nilai ART dari berdasarkan tahun dan data sebelumnya didapat untuk jumlah TMSF kebetulan untuk inspeksi yang ketiga sampai ke-6 nantinya nilainya 1 yang kita dapat dari tabel 9-12. Nah, selanjutnya begitu pula untuk plan B untuk yang kategorinya usually effective, berdasarkan nilai ART berdasarkan tahun yang sudah kita sesuaikan karena kelipatan 4 tahun, maka di tabel 9.12 dimulai dari inspection ketiga sampai ke-5 maka memiliki nilai TMSF sama, yaitu 1 untuk yang kategori inspection usually. Dan yang terakhir untuk plan C, ini dilakukan 2 kali dalam rentang 12 tahun, yaitu di tahun ke-6 karena di sini untuk highly effective plan C untuk inspection setiap 6 tahun dan untuk inspeksi tahun ke-6 dan tahun ke-12 untuk inspeksi ketiga dan keempat kebetulan untuk TMFS-nya yaitu 1. Nah, dalam hal ini untuk penentuan plan inspeksi maka kita asumsikan untuk plan C karena nilai TMSF-nya yang lebih sedikit untuk damage factor-nya yang paling sedikit seperti itu. Jadi itu presentasi dari saya. Mohon dikoreksi Bapak, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.